Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan memaparkan materi tentang Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Kelompok kami beranggotakan Wiana Chandra Gumilar dengan 15, Auralia Pia Apiani dengan 43, Teresia Adinda Lintang Krismastuti dengan NIM 52, dan yang terakhir saya sendiri, Nisrina Nade dengan NIM 48. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Teresia Adinda. Pancasila sebagai pengembangan ilmu adalah sebuah pemikiran dan dasar pandangan bahwa Pancasila sistem negara yang bisa sebagai pegangan, tuntunan, aturan dalam mencari pengetahuan atau mengembangkan suatu pengetahuan. Next. Pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Yang pertama, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, bahwa setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri. Yang ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia, artinya mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Yang keempat, bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri, atau yang lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu. Next. Ilmu dalam perspektif historis. Ilmu pengetahuan berkembang secara bertahap menurut dekade waktu dan menciptakan zamannya dimulai dari zaman Yunani kuno, abad tengah, abad modern, sampai abad kontemporer. Memasuki abad tengah atau abad kelima Masehi, pasca Aristoteles, filsafat Yunani kuno menjadi ajaran praksis bahkan mistis, yaitu sebagaimana diajarkan oleh Stoa, Epikuri, dan Plotinus. Revolusi ilmu pengetahuan memasuki abad kontemporer atau abad ke-20 sampai sekarang. Berkat teori relativitas Einstein yang telah merombak filsafat Newton atau semula sudah mapan, di samping teori kuantumnya yang mengubah persepsi dunia ilmu tentang sifat-sifat dasar dan perilaku materi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Dwiana Chandra. Beberapa aspek dalam ilmu pengetahuan. Aspek fenomenal menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan mewujud atau memanifestasikan dalam bentuk masyarakat, proses, dan produk. Sebagai masyarakat, ilmu pengetahuan menampakkan diri sebagai suatu masyarakat kelompok elit yang dalam kehidupan kesehariannya begitu mematuhi kaidah-kaidah ilmiah yang menurut paradigma Merton disebut universalisme, komunalisme, dan skepsisme yang teratur dan terarah. Sebagai proses ilmu pengetahuan menampakkan diri sebagai aktivitas atau kegiatan kelompok elit tersebut dalam upayanya untuk menggali dan mengembangkan ilmu melalui penelitian, eksperimen, ekspedisi, seminar, dan kongres. Sedangkan sebagai produk, ilmu pengetahuan menampakkan diri sebagai hasil kegiatan kelompok elit. Kelompok elit tadi berupa teori, ajaran, paradigma, temuan-temuan lain sebagaimana disebarluaskan melalui karya-karya publikasi yang kemudian diwariskan kepada masyarakat dunia. Aspek struktural menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan di dalamnya terdapat unsur-unsur sebagai berikut. 1. Sasaran yang dijadikan objek untuk diketahui atau Gegenstand. 2. Objek sasaran ini terus-menerus dipertanyakan dengan suatu cara metode tertentu tanpa mengenal titik henti. Suatu paradoks bahwa ilmu pengetahuan yang akan terus berkembang justru muncul permasalahan baru yang mendorong untuk terus-menerus mempertanyakannya. Ketiga, ada alasan dan motivasi mengapa Gegenstand itu terus-menerus dipertanyakan. Keempat,
Jawaban-jawaban yang diperoleh kemudian disusun dalam suatu kesatuan sistem atau Kunto Wibisono 1985. Next. Pilar penyangga bagi eksistensi ilmu pengetahuan. 1. Pilar ontologi atau ontologi. Selalu menyangkut problematika tentang keberadaan atau eksistensi. A. Aspek kuantitas. Apakah yang ada itu tunggal, dual, atau plural? Atau monisme, dualisme, pluralisme. B. Aspek kualitas atau mutu sifat. Bagaimana batasan sifat mutu dari sesuatu atau mekanisme teleologisme, vitalisme, dan organisme. Selanjutnya, pilar epistemologi. Menyangkut problematika tentang sumber pengetahuan, kebenaran, cara memperoleh, kriteria, proses, sarana dasar-dasar, sistem, prosedur, dan strategi. Selanjutnya, pilar aksiologi. Berkaitan dengan problematika, pertimbangan nilai, atau etis, moral, religius dalam setiap penemuan, penerapan, atau pengembangan ilmu. Dan terakhir, prinsip-prinsip berpikir ilmiah. 1. Objektif, 2. Rasional, 3. Logis, dan 4. metodologis, 5. Sistematis. Selanjutnya akan dibacakan oleh Aurelia Pia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang masalah nilai dalam iptek. Yang pertama, perkembangan iptek di Indonesia dewasa ini tidak berakar. Oh my God. Oh my God. Pada nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri, sehingga ilmu pengetahuan yang dikembangkan di Indonesia sepenuhnya berorientasi pada barat atau western oriented. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia lebih berorientasi pada kebutuhan pasar, sehingga prodi-prodi yang atau laku keras di perguruan tinggi Indonesia adalah prodi-prodi yang tersedia oleh pasar industri. Yang ketiga, perkembangan iptek di Indonesia belum melibatkan masyarakat luas, sehingga hanya menyejahterakan kelompok elit yang mengembangkan ilmu atau scientist oriented. Next. Pancasila sebagai dasar nilai dalam strategi pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Yang pertama, Pancasila, penjabaran sila-sila Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat dijadikan sarana untuk mengendalikan dan mengontrol perkembangan iptek ke depannya. Yang kedua, upaya peningkatan kesejahteraan iptek bagi masyarakat di daerah tertinggal yang perlu mendapatkan perhatian serius untuk generasi Indonesia 20 tahun ke depan. Yang ketiga, meminimalisir dampak negatif perkembangan iptek dalam gaya hidup masyarakat seperti gaya hidup individualis dan merasa tidak membutuhkan pertolongan sesama. Yang keempat, iptek yang dikembangkan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Yang kelima, pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia. Saya kembalikan kepada Baik, kesimpulan dari materi yang dipaparkan tadi adalah Pancasila sebagai pengembang ilmu adalah sebuah pemikiran dan dasar pandangan bahwa Pancasila sistem negara yang bisa sebagai pegangan, tuntunan, aturan dalam mencari pengetahuan atau mengembangkan suatu pengetahuan. Dalam perspektif kuno, ilmu pengetahuan berkembang secara bertahap menurut dekade waktu dan menciptakan zamannya, dimulai dari zaman Yunani kuno, abad tengah, abad modern, sampai abad kontemporer. Beberapa aspek dalam ilmu pengetahuan yaitu aspek fenomenal dan aspek struktural. Pilar penyangga bagi eksistensi ilmu pengetahuan terdiri dari pilar ontologi, pilar epistemologi, pilar aksiologi, dan prinsip-prinsip berpikir ilmiah. Masalah nilai dalam iptek ada tidak berakar pada nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Iptek di Indonesia lebih berorientasi pada kebutuhan pasar, dan selanjutnya perkembangan iptek di Indonesia belum melibatkan masyarakat luas. Salah satu contoh Pancasila sebagai dasar nilai dalam strategi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu penjabaran sila-sila Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat dijadikan sarana untuk mengendalikan dan mengontrol pengembangan iptek ke depannya.
Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.